Tamparan itu bukan bagian paling menyakitkan. Yang paling menghancurkan adalah saat dia lebih memilih membela perempuan lain di depan istrinya sendiri. Dan yang terjadi keesokan harinya, membuat semua orang tidak menyangka. Assalamualaikum teman-teman. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Sebelum cerita dimulai, tulis dulu di komentar kalian menonton dari kota mana ya. Dan setelah mendengar kisah ini, coba jawab jujur. Kalau kalian jadi istrinya, apa kalian masih mau bertahan? Rumah tangga yang mulai dingin. Sudah 6 tahun aku menikah. Kalau mengingat awal pernikahan kami dulu, kadang aku sendiri bingung, bagaimana seseorang bisa berubah sedrastis itu. Dulu rumah kecil kami penuh tawa. Setiap pagi, suamiku selalu mencium keningku sebelum berangkat kerja. Bahkan saat uang kami belum banyak, kami tetap merasa bahagia. Kami pernah makan mie instan berdua sambil duduk di lantai kontrakan sempit. Lalu tertawa karena listrik mati semalaman. Waktu itu aku benar-benar percaya, aku menikah dengan laki-laki yang tepat. Aku rela meninggalkan pekerjaanku demi fokus mengurus rumah. Aku bangun paling pagi, menyiapkan sarapan, mencuci bajunya, menyetrika pakaiannya sampai rapi, bahkan selalu memastikan dia berangkat kerja dengan wajah tersenyum. Dan setiap kali ada orang berkata, enak ya jadi ibu rumah tangga, tinggal di rumah. Aku cuma tersenyum, karena mereka tidak tahu betapa capeknya menjadi perempuan yang harus selalu kuat meski tidak pernah digaji. Tapi semua mulai berubah perlahan sejak suamiku pindah ke kantor baru. Awalnya aku tidak curiga apa-apa. Aku malah ikut senang karena gajinya naik dan posisinya lebih bagus. Aku berpikir hidup kami akan semakin tenang. Namun ternyata, jabatan baru itu seperti membawa seseorang yang baru ke dalam dirinya. Dia mulai sering pulang malam. Katanya lembur. Kadang pulang sambil tersenyum sendiri melihat layar ponselnya. Saat kutanya sedang apa, dia langsung mengunci HP-nya dengan cepat. Dan anehnya, sejak saat itu dia mulai gampang marah kepadaku. Hal-hal kecil yang dulu tidak pernah dipermasalahkan, tiba-tiba jadi bahan pertengkaran. Aku pernah terlambat membuat kopi karena sedang mencuci. Dia langsung membentak. Kamu tuh di rumah ngapain aja sih? Aku diam. Padahal selama ini aku mengurus semuanya sendirian. Rumah, masakan, cucian, tagihan, sampai mengurus ibunya saat sakit. Tapi semua itu seperti tidak pernah dianggap ada. Malam demi malam berlalu semakin dingin. Dia mulai tidur membelakangiku. Kalau aku bicara, jawabannya pendek. Kalau aku mencoba bercanda, wajahnya malah terlihat kesal. Yang paling menyakitkan, dia mulai sibuk dengan dunianya sendiri. Sampai suatu malam aku terbangun karena cahaya ponselnya. Jam menunjukkan pukul 2 pagi. Aku melihat dia tersenyum sambil mengetik pesan. Aku belum pernah melihat senyum itu selama berbulan-bulan terakhir. Dan bodohnya, aku justru merasa bahagia melihatnya tersenyum lagi. Meski aku tidak tahu senyum itu untuk siapa. Saat dia sadar aku terbangun, dia langsung mematikan layar ponselnya. Aku bertanya pelan, belum tidur. Dia malah terlihat kaget, lalu menjawab cepat. Chat kerjaan. Tapi entah kenapa, hati perempuan jarang salah. Sejak malam itu aku mulai merasa ada sesuatu yang berubah. Bukan hanya sikapnya, tapi juga cara dia memandangku. Tatapan hangat yang dulu selalu membuatku tenang, perlahan berubah menjadi tatapan dingin seperti orang asing. Dan jujur, itulah pertama kalinya aku merasa takut kehilangan suamiku. Aku mulai berusaha menjadi istri yang lebih baik. Aku berdandan lagi di rumah. Aku mencoba memasak menu favoritnya. Aku bahkan membeli daster baru karena pernah mendengar laki-laki mudah bosan melihat istrinya sendiri. Lucu ya?
Perempuan sering menyalahkan dirinya sendiri saat dicintai dengan cara yang salah. Tapi semua usahaku terasa sia-sia. Karena semakin aku mencoba mendekat, suamiku justru semakin menjauh. Sampai akhirnya, aku mendengar satu kalimat yang diam-diam menghancurkan hatiku malam itu. Kalimat yang menjadi awal dari semua luka dalam rumah tangga kami. Dan sejak saat itu, aku sadar, ada perempuan lain di antara kami. Kalimat yang menghancurkan hati. Sejak malam itu, aku mulai hidup dalam perasaan takut yang tidak pernah bisa dijelaskan. Takut kehilangan, takut dibohongi, dan yang paling menyakitkan, takut kalau firasatku ternyata benar. Tapi seperti kebanyakan istri lainnya, aku tetap mencoba berpikir positif. Aku terus meyakinkan diriku sendiri. Mungkin dia memang capek kerja. Mungkin aku terlalu sensitif. Mungkin semua rumah tangga memang begini setelah bertahun-tahun menikah. Padahal jauh di dalam hati, aku tahu ada sesuatu yang berubah. Dan perempuan biasanya bisa merasakan itu, bahkan sebelum bukti muncul. Hari-hari setelahnya terasa semakin berat. Suamiku jadi semakin sering memegang ponselnya. Bahkan saat makan malam bersama, matanya lebih sering melihat layar dibanding melihat wajahku. Kadang dia tersenyum sendiri. Kadang tertawa kecil sambil mengetik cepat. Dan anehnya, saat bersamaku, wajahnya justru selalu terlihat lelah. Aku pernah memberanikan diri bertanya, "Kamu lagi dekat sama siapa?" Awalnya dia diam, lalu menatapku dengan wajah kesal. "Kenapa sih sekarang kamu curigaan terus?" Nada suaranya tinggi. Aku langsung merasa bersalah. Padahal aku cuma ingin memastikan rumah tanggaku baik-baik saja. Lucunya, orang yang berubah biasanya paling marah saat ditanya. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku terus memikirkan semuanya. Sampai akhirnya aku memutuskan membuat makan malam spesial keesokan harinya. Aku memasak semua makanan favoritnya. Ayam kecap, sambal kesukaannya, dan sup hangat yang dulu selalu dia puji. Aku bahkan berdandan sederhana sebelum dia pulang. Entah kenapa, aku ingin suamiku melihat bahwa aku masih perempuan yang sama seperti dulu. Perempuan yang selalu mencintainya sepenuh hati. Jam menunjukkan pukul 8 malam saat suara motor terdengar di depan rumah. Aku buru-buru membuka pintu. Tapi dia masuk begitu saja tanpa senyum. Tanpa menatapku. Tanpa bertanya aku sudah makan atau belum. Aku mencoba tetap tersenyum. "Aku masak makanan favorit kamu." Dia hanya menjawab pendek, "HM." Kami makan dalam diam. Sampai akhirnya aku memberanikan diri bertanya pelan, "Kamu capek?" Dia mengangguk sambil sibuk bermain HP. Aku menahan kecewa. Lalu berkata lagi, "Akhir-akhir ini kamu berubah." Kalimat itu membuatnya langsung meletakkan sendok dengan kasar. "Brak, aku capek kerja seharian. Bisa gak sih jangan nyari masalah terus?" Aku terdiam. Dadaku langsung sesak. Karena aku bahkan bicara dengan nada pelan. Tapi sebelum aku sempat menjawab, dia kembali berkata sesuatu yang benar-benar menghancurkan hatiku. "Perempuan di kantor aja lebih ngerti aku daripada kamu." DEG. Kalimat itu seperti pisau yang ditusukkan pelan-pelan ke dadaku. Aku tidak langsung menangis. Aku cuma diam menatapnya. Mungkin karena terlalu sakit sampai air mata pun tidak langsung keluar. Aku mencoba tersenyum kecil meski bibirku gemetar. Perempuan kantor. Dia terlihat salah bicara. Tapi bukannya meminta maaf, dia malah semakin kesal. "Iya, dia lebih enak diajak ngobrol daripada kamu yang kerjaannya ngatur terus." Saat itu rasanya dunia berhenti. Aku yang selama ini mengurus semuanya, tiba-tiba dianggap beban. Aku yang selalu menunggunya pulang, malah dibandingkan dengan perempuan lain. Dan lucunya, laki-laki sering lupa satu hal. Perempuan tidak akan marah hanya karena cemburu. Perempuan marah karena merasa perjuangannya tidak dihargai.
Malam itu aku membereskan meja makan sendirian. Suamiku masuk kamar sambil tetap bermain HP. Sedangkan aku berdiri lama di dapur, menahan tangis agar tidak terdengar. Air mataku jatuh satu persatu saat mencuci piring. Aku terus bertanya dalam hati, kurang apa aku? Aku sudah berusaha menjadi istri baik. Aku tidak menuntut barang mewah. Aku tidak sering meminta uang. Aku bahkan jarang mengeluh meski capek mengurus rumah sendirian. Tapi kenapa tetap kalah? Kenapa perempuan yang baru hadir bisa lebih menarik daripada istri yang menemani dari awal? Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku mulai membenci diriku sendiri. Aku berdiri di depan cermin setelah semua pekerjaan selesai. Memperhatikan wajahku yang terlihat lelah. Daster sederhana. Rambut berantakan. Mata sembab karena terlalu sering menangis diam-diam. Lalu tanpa sadar aku bertanya pada bayanganku sendiri, apakah dia mulai malu punya istri seperti aku? Pertanyaan itu terdengar sederhana. Tapi percaya atau tidak, banyak perempuan menikah yang diam-diam menangis karena pertanyaan yang sama. Dan aku belum tahu bahwa rasa sakit yang sebenarnya baru saja dimulai. Perempuan itu mulai masuk ke rumah tanggaku. Setelah malam itu, aku tidak bisa melupakan kalimat suamiku. Perempuan di kantor aja lebih ngerti aku daripada kamu. Kalimat sederhana, tapi cukup untuk membuat pikiranku hancur setiap malam. Sejak saat itu, aku mulai memperhatikan semua perubahan kecil yang sebelumnya kuabaikan. Dan semakin aku memperhatikan, semakin jelas bahwa ada perempuan lain di hidup suamiku. Dia jadi lebih sering tersenyum saat melihat ponselnya. Kalau ada pesan masuk, wajahnya langsung berubah cerah. Tapi anehnya, saat melihatku, ekspresinya kembali dingin. Aku pernah sengaja mendekatinya saat dia sedang bermain HP di ruang tamu. Dan secepat kilat dia langsung mematikan layar. Gerakannya terlalu refleks. Seperti seseorang yang takut rahasianya ketahuan. Aku mencoba tetap tenang. Ada apa? Dia malah marah. Kenapa sih suka ngintip HP orang? Aku tercekat. Padahal aku bahkan belum melihat apa-apa. Lucu ya? Orang yang menyembunyikan sesuatu biasanya paling takut ditanya. Malam-malam berikutnya menjadi semakin aneh. Dia mulai sering mandi lama sambil membawa ponsel ke kamar mandi. Mulai memakai parfum lebih banyak sebelum berangkat kerja. Bahkan mulai rajin memilih baju. Padahal dulu, pakai kaos kusut pun dia tidak peduli. Aku memperhatikan semuanya dalam diam. Karena terkadang, perempuan tidak butuh bukti untuk tahu sedang dibohongi. Hatinya sudah lebih dulu sadar. Suatu sore saat dia tidur karena kelelahan, ponselnya berbunyi. Awalnya aku tidak berniat membuka. Tapi layar notifikasi itu muncul jelas di depanku. Jangan lupa makan ya hati merah 2. Jantungku langsung berdegup keras. Tanganku dingin. Aku menatap layar itu lama sekali. Tidak ada nama. Hanya emoji hati. Dan yang paling menyakitkan, suamiku tersenyum kecil dalam tidurnya saat membaca pesan itu setengah sadar. Senyum yang sudah lama tidak pernah kulihat untukku. Aku duduk lemas di pinggir tempat tidur. Rasanya seperti ada sesuatu yang runtuh di dalam dadaku. Selama ini aku selalu percaya kalau suamiku berbeda dari laki-laki lain. Tapi ternyata, semua perempuan yang diselingkuhi mungkin pernah berpikir hal yang sama. Aku mencoba membuka isi chatnya. Namun ternyata ponselnya sudah memakai password baru. Aku langsung sadar. Dia benar-benar mulai menyembunyikan hidupnya dariku. Dan anehnya, yang paling menyakitkan dari perselingkuhan bukan hanya tentang perempuan lain, tapi tentang bagaimana pasanganmu mulai berubah menjadi orang asing. Rumah yang dulu terasa hangat, perlahan terasa seperti tempat singgah dua orang yang saling diam. Malam itu aku mencoba bicara baik-baik. Aku duduk di sampingnya saat dia sedang menonton TV. Lalu berkata pelan, kalau memang ada perempuan lain, jujur aja.
Dia langsung menoleh tajam. Apaan sih? Aku cuma nanya baik-baik. Tapi dia malah tertawa sinis. Perempuan kalau kebanyakan di rumah emang jadi kebanyakan mikir. Kalimat itu menusuk sekali. Karena selama ini, aku tinggal di rumah justru untuk mengurus hidupnya. Aku menahan air mata. Lalu bertanya lagi, masih sayang sama aku gak? Beberapa detik dia diam. Dan diamnya jauh lebih menyakitkan daripada jawaban apapun. Karena dulu, dia selalu menjawab cepat sambil memelukku. Tapi sekarang, dia malah terlihat malas menjawab pertanyaan sesederhana itu. Akhirnya dia berkata pendek, "Udah jangan drama." Drama. Setelah semua pengorbananku, perasaanku sekarang disebut drama. Malam itu aku menangis diam-diam di kamar mandi. Aku menyalakan keran air supaya suara tangisku tidak terdengar. Dan percaya atau tidak, banyak istri melakukan hal yang sama. Menangis sendirian, karena tidak ingin dianggap merepotkan. Aku melihat wajahku di cermin. Mataku sembab. Wajahku pucat. Tubuhku mulai kurus karena terlalu banyak pikiran. Lalu tiba-tiba muncul satu pertanyaan yang membuatku takut sendiri. Apakah dia mulai mencintai perempuan lain? Dan sejak malam itu, aku mulai sadar satu hal. Perselingkuhan tidak selalu dimulai dari sentuhan. Kadang dimulai dari perhatian kecil, yang perlahan diberikan kepada orang yang salah. Dan aku belum tahu, bahwa sebentar lagi, aku akan melihat sendiri perempuan itu dengan mataku sendiri. Aku mengikuti suamiku. Sejak pesan dengan emoji hati itu muncul, hidupku berubah menjadi penuh kecurigaan. Aku mulai sulit tidur. Setiap malam pikiranku dipenuhi pertanyaan yang sama. Siapa perempuan itu? Apa hubungan mereka sudah sejauh itu? Dan yang paling menyakitkan, apakah suamiku masih mencintaiku? Tapi seperti kebanyakan istri lainnya, aku tetap berpura-pura kuat. Aku tetap menyiapkan sarapannya setiap pagi. Tetap menyetrika bajunya. Tetap menunggunya pulang meski dia semakin sering mengabaikanku. Lucu ya? Kadang perempuan tetap melayani laki-laki yang sedang menghancurkan hatinya sendiri. Hari demi hari berlalu. Dan sikap suamiku semakin berubah. Dia makin sering pulang larut malam. Kadang jam 10. Kadang tengah malam. Alasannya selalu sama. Lembur. Awalnya aku percaya. Tapi lama-lama, instingku mengatakan ada yang tidak beres. Sampai akhirnya malam itu datang. Malam yang mengubah semuanya. Jam menunjukkan pukul 8:30 malam saat suamiku bersiap pergi lagi. Padahal hari itu hari Sabtu. Aku bingung. Bukannya libur. Dia langsung menjawab cepat. Ada meeting dadakan. Meeting. Malam Minggu. Jam 9 malam. Bahkan alasannya terdengar malas untuk dipercaya. Tapi aku hanya mengangguk pelan. Aku tidak ingin bertengkar lagi. Sebelum pergi, dia bahkan tidak menatapku. Tidak berpamitan hangat seperti dulu. Tidak mencium keningku. Dia pergi begitu saja sambil sibuk mengetik sesuatu di ponselnya. Dan entah kenapa, malam itu aku merasa sangat takut. Setelah motornya pergi, aku berdiri lama di depan jendela. Dadaku sesak. Pikiranku kacau. Sampai akhirnya aku melakukan sesuatu yang selama ini tidak pernah kubayangkan. Aku mengambil jaket, memesan ojek online, dan mengikuti suamiku diam-diam. Sepanjang perjalanan tanganku gemetar. Aku terus berdoa dalam hati. Ya Allah, semoga aku cuma salah paham. Karena jujur, aku lebih takut menemukan kebenaran daripada hidup dalam curiga. Motor yang kutumpangi berhenti tidak jauh dari sebuah apartemen mewah. Dan di sanalah, aku melihat suamiku. Dia turun dari motornya sambil tersenyum. Senyum yang sudah sangat lama tidak pernah dia tunjukkan padaku. Lalu beberapa detik kemudian, seorang perempuan datang menghampirinya. Perempuan itu cantik. Kulitnya putih. Pakaiannya modis.
dan terlihat jauh lebih muda dariku. Mereka tertawa bersama. Lalu, perempuan itu memegang lengan suamiku dengan sangat akrab. Saat itu dunia rasanya berhenti. Dadaku sakit sekali, bahkan untuk bernapas pun rasanya susah. Aku berharap semua itu hanya salah lihat. Tapi kenyataannya, suamiku tidak menolak sentuhan perempuan itu. Bahkan terlihat nyaman. Sangat nyaman. Dan yang paling menghancurkan, aku melihat suamiku menggenggam tangan perempuan itu sebelum masuk ke dalam apartemen. Tanganku langsung lemas. Air mataku jatuh begitu saja. 6 tahun pernikahan, ternyata bisa dikalahkan oleh perempuan yang baru datang beberapa bulan. Aku berdiri terpaku cukup lama. Sampai abang ojek online yang mengantarku berkata pelan, "Mbak, gak apa-apa." Aku langsung tersadar. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa sangat malu pada diriku sendiri. Malu karena terlalu percaya. Malu karena terlalu setia. Dan malu karena selama ini sibuk mempertahankan seseorang yang diam-diam sedang meninggalkanku. Tapi entah kenapa, aku belum bisa pergi. Hatiku masih berharap. Mungkin ada penjelasan lain. Mungkin mereka cuma teman kerja. Mungkin aku terlalu berpikiran buruk. Manusia memang lucu ya. Kadang tetap mencari alasan untuk bertahan, bahkan setelah melihat bukti di depan mata. Aku akhirnya memberanikan diri masuk ke apartemen itu. Kakiku gemetar saat berjalan menuju lift. Pikiranku kosong. Aku bahkan tidak tahu apa yang akan kulakukan setelah bertemu mereka. Marah? Menangis? Atau memohon agar rumah tanggaku tidak dihancurkan? Lift berhenti di lantai 7. Aku keluar perlahan sambil memperhatikan nomor kamar. Dan di ujung lorong, aku melihat pintu apartemen yang baru saja dimasuki suamiku. Suara tawa mereka masih terdengar samar dari dalam. Dadaku semakin sakit. Tanganku gemetar saat berdiri di depan pintu itu. Tapi akhirnya, aku mengetuknya pelan. Dan beberapa detik kemudian, pintu itu terbuka. Lalu untuk pertama kalinya, aku melihat perempuan yang sedang merebut suamiku dari jarak sangat dekat. Perempuan itu membuka pintu. Pintu apartemen terbuka perlahan. Dan di sanalah, perempuan itu berdiri tepat di depanku. Cantik. Sangat cantik. Kulitnya putih bersih. Rambutnya panjang terawat. Bajunya tipis dan terlihat mahal. Sementara aku masih memakai jaket rumah dengan wajah berantakan karena menangis di jalan. Beberapa detik kami saling menatap. Dan entah kenapa, aku langsung tahu. Perempuan ini sadar kalau dia sedang menghancurkan rumah tangga orang lain. Tapi dia tidak peduli. Tatapannya tidak terlihat bersalah sedikit pun. Malah seperti sedang menang. Lalu bibirnya tersenyum kecil. Oh, jadi ini istrinya. DEG. Kalimat itu menusuk harga diriku dalam sekali. Bukan karena marah, tapi karena cara dia memandangku. Seolah aku cuma perempuan gagal yang kalah bersaing mempertahankan suaminya sendiri. Aku belum sempat menjawab, tiba-tiba suamiku muncul dari belakang. Dan saat melihatku berdiri di depan pintu, wajahnya langsung berubah panik. "Kamu ngapain ke sini?" Nada suaranya keras. Bukan nada orang yang merasa bersalah, tapi nada orang yang terganggu karena rahasianya terbongkar. Aku menatapnya sambil menahan tangis. "Aku cuma mau dengar penjelasan kamu." Tapi perempuan itu malah tertawa kecil. Lalu berjalan mendekat sambil melipat tangan di dada. Jujur, aku belum pernah merasa dihina sedalam itu oleh perempuan lain. Dia menatapku dari atas sampai bawah. Lalu berkata pelan, "Pantes aja dia betah di luar rumah." Kalimat itu langsung membuat dadaku panas. Tanganku gemetar. Tapi yang paling menyakitkan, suamiku diam saja. Dia tidak membelaku. Tidak menghentikan perempuan itu. Tidak mengatakan kalau aku istrinya yang sah. Saat itu aku sadar, kadang perselingkuhan bukan cuma soal tubuh,
Tapi soal laki-laki yang mulai kehilangan rasa hormat pada istrinya sendiri, aku mencoba tetap tenang. Aku menatap suamiku sambil berkata lirih, 6 tahun aku nemenin kamu. Kenapa kamu tega ngelakuin ini? Tapi bukannya meminta maaf, dia malah terlihat kesal. Udah jangan bikin ribut. Aku langsung terdiam. Bikin ribut? Rumah tanggaku dihancurkan, dan aku yang dianggap bikin ribut? Perempuan itu lalu duduk santai di sofa. Seolah apartemen itu memang tempatnya menang. Lalu dia berkata sesuatu yang membuatku benar-benar hancur. Kalau laki-laki cari perempuan lain, biasanya karena istrinya udah gak menarik. Aku langsung menatap suamiku. Berharap dia marah mendengar kalimat itu. Berharap dia membelaku sekali saja. Tapi tidak. Dia malah diam. Diam. Dan percaya atau tidak, kadang diamnya pasangan jauh lebih menyakitkan daripada penghinaan orang lain. Air mataku mulai jatuh. Aku benar-benar tidak kuat lagi. Aku menatap perempuan itu sambil berkata pelan, "Kamu gak takut karma?" Dia malah tersenyum sinis. Karma buat perempuan yang gak bisa jagain suami kali. Kalimat itu, sumpah, membuat kepalaku panas. Dan mungkin disinilah komentar penonton akan mulai terbelah. Karena sebagian orang pasti menyalahkan pelakor. Tapi sebagian lainnya akan berkata, kalau suaminya gak buka pintu, perempuan lain juga gak akan bisa masuk. Dan jujur, saat itu aku mulai sadar. Pelakor memang salah. Tapi laki-laki yang membiarkan dirinya direbut, lebih salah lagi. Aku kembali menatap suamiku. Mataku penuh air mata. Lalu aku berkata dengan suara gemetar. Aku kurang apa? Pertanyaan itu keluar begitu saja. Dan mungkin, itulah pertanyaan paling menyedihkan yang sering diucapkan perempuan yang diselingkuhi. Karena di saat hatinya dihancurkan, dia masih sibuk menyalahkan dirinya sendiri. Suamiku menghela napas kasar. Lalu berkata dingin, jangan lebay bisa gak sih? Lebay. 6 tahun kesetiaan, dibalas satu kata itu. Aku tertawa kecil sambil menangis. Bukan karena lucu, tapi karena terlalu sakit. Dan saat itulah, aku melihat sesuatu di meja ruang tamu. Ada 2 gelas minuman. Ada makanan. Dan ada foto mereka berdua di layar TV apartemen. Mereka terlihat tertawa sangat bahagia. Bahagia? Di atas kehancuran rumah tanggaku. Dadaku langsung sesak. Aku merasa seperti orang asing dalam kehidupan suamiku sendiri. Lalu perlahan, aku berkata sambil menatapnya tepat di mata. Jadi selama ini, aku cuma perempuan bodoh yang nungguin kamu pulang. Suamiku terlihat makin emosi. Dan aku belum tahu, beberapa detik lagi, tangannya akan menghancurkan semua rasa cintaku untuk selamanya. Tamparan itu mengubah segalanya. Setelah melihat foto mereka di layar TV, sesuatu di dalam diriku benar-benar hancur. Tanganku dingin, dadaku sesak, dan kepalaku terasa penuh. Aku menatap foto itu lama sekali. Mereka terlihat tertawa begitu bahagia. Bahagia? Sementara di rumah, aku menangis hampir setiap malam menunggu suamiku pulang. Lucu ya? Kadang orang yang paling setia justru jadi orang terakhir yang tahu dirinya sedang dibohongi. Aku akhirnya menoleh ke arah suamiku. Mataku penuh air mata. Jadi ini alasan kamu berubah selama ini? Dia menghela napas kasar seperti orang yang kelelahan menghadapi anak kecil. Aku capek kalau tiap hari harus jelasin terus. Kalimatnya dingin sekali. Tidak ada rasa bersalah. Tidak ada penyesalan. Seolah akulah masalah dalam hidupnya. Perempuan itu masih duduk santai di sofa sambil memainkan ponselnya. Sesekali dia tersenyum kecil melihatku menangis. Dan jujur, aku tidak pernah menyangka perempuan bisa setega itu terhadap perempuan lain. Aku mencoba mendekati suamiku. Suaraku mulai bergetar. Aku kurang apa selama ini? Aku nemenin kamu dari nol.
Aku tinggalin kerjaanku buat urus rumah. Aku rawat ibu kamu waktu sakit. Tapi kenapa kamu balas aku kayak gini? Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan lagi. Aku berharap, setidaknya masih ada sedikit hati nurani dalam dirinya. Tapi ternyata aku salah. Dia malah berkata dengan nada tinggi, "Karena aku udah gak nyaman sama kamu." DEG. Kalimat itu seperti menghantam dadaku keras sekali. Perempuan itu lalu ikut bicara sambil tertawa kecil. Ya jangan nyalahin laki-lakinya teruslah. Kalau istrinya bikin betah, laki-laki juga gak bakal nyari yang lain. Aku langsung menoleh tajam ke arahnya. Jujur, kalimat itu membuat darahku mendidih. Karena anehnya, masyarakat sering lebih mudah menyalahkan istri daripada laki-laki yang selingkuh. Aku menatap perempuan itu sambil menangis. "Kamu bangga rebut suami orang?" Dia malah tersenyum santai. "At least dia bahagia sama aku." Kalimat itu, sumpah, lebih sakit daripada pisau. Dan yang paling menghancurkan, suamiku tetap diam. Dia membiarkan perempuan itu merendahkanku di depan wajahnya sendiri. Saat itu aku sadar, aku sudah kehilangan laki-laki yang dulu sangat kucintai. Aku berjalan mendekat sambil menatap suamiku tepat di mata. Lalu berkata pelan, "Kalau udah gak cinta, kenapa gak jujur dari awal?" Untuk sesaat dia terlihat gugup. Tapi beberapa detik kemudian emosinya meledak. "Karena kamu selalu bikin hidupku sesak." Plak, tangannya menghantam pipiku sangat keras. Aku langsung terdiam. Sakitnya bukan cuma di wajah, tapi sampai ke hati. Selama menikah, dia belum pernah menamparku. Dan malam itu, dia melakukannya demi membela perempuan lain. Aku memegang pipiku yang panas. Air mataku jatuh semakin deras. Sedangkan perempuan itu malah tersenyum tipis. Tidak menghentikannya. Tidak merasa bersalah. Bahkan terlihat puas. Dan percaya atau tidak, saat perempuan lain menikmati penderitaan istri sah, disitulah hati nurani sebenarnya sedang mati. Aku menatap suamiku dengan tatapan yang bahkan sulit kujelaskan. Bukan cuma sedih, tapi juga kecewa sampai rasanya kosong. Lalu aku berkata dengan suara gemetar, "Aku ini istrimu. Bukan perempuan murahan yang bisa kamu hina di depan selingkuhanmu." Tapi suamiku malah menunjuk pintu. "Udah sana pulang. Jangan bikin malu." Malu? Aku hampir tertawa mendengarnya. Dia selingkuh. Dia menampar istrinya. Tapi aku yang dianggap memalukan. Lucu ya? Kadang orang yang paling salah justru paling keras menyalahkan orang lain. Aku mundur beberapa langkah. Tubuhku gemetar hebat. Dan tanpa mereka sadari, ponsel di dalam tasku masih merekam semuanya. Semua penghinaan. Semua tamparan. Semua pengakuan. Mungkin Tuhan memang sengaja membuka semuanya malam itu. Karena kalau tidak, mungkin aku akan terus dianggap istri yang terlalu curiga. Aku menatap mereka berdua untuk terakhir kalinya. Lalu berkata pelan sambil menangis, "Kalian cocok. Sama-sama gak punya hati." Perempuan itu langsung berdiri marah. Tapi aku sudah terlalu hancur untuk peduli. Aku berbalik menuju pintu. Dan tepat sebelum keluar, aku mendengar suamiku berkata sesuatu yang benar-benar mematikan semua rasa cintaku. "Kalau mau pergi, pergi aja sekalian." Kalimat itu menjadi akhir dari semua perjuanganku sebagai istri. Dan malam itu, aku pulang bukan sebagai perempuan yang kalah, tapi sebagai perempuan yang akhirnya sadar bahwa mempertahankan orang yang tidak menghargaimu hanya akan menghancurkan dirimu sendiri. Aku pulang dengan hati yang sudah mati. Malam itu, aku berjalan keluar dari apartemen dengan langkah lemas. Lift terasa begitu sunyi. Padahal kepalaku penuh suara. Suara tamparan itu. Suara tawa perempuan itu. Dan suara suamiku yang berkata, "Kalau mau pergi, pergi aja sekalian."
Kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Berulang-ulang. Sampai rasanya dadaku sesak untuk bernapas. Begitu keluar dari apartemen, aku langsung menangis. Bukan tangisan biasa, tapi tangisan seseorang yang baru saja kehilangan segalanya. Aku berdiri di pinggir jalan sambil menutupi wajahku. Orang-orang lewat menatapku heran. Tapi saat itu aku sudah tidak peduli. Karena rasa malu yang paling besar adalah ketika perempuan dihancurkan oleh laki-laki yang paling dia percaya. Aku akhirnya memesan ojek online. Sepanjang perjalanan pulang, aku hanya diam sambil memegang pipiku yang masih panas. Abang ojolnya beberapa kali melihatku lewat kaca spion. Mungkin dia sadar aku habis menangis. Mungkin dia juga melihat bekas tamparan di wajahku. Tapi untungnya, dia tidak bertanya apa-apa. Karena kadang, orang yang sedang hancur tidak butuh nasihat. Dia cuma butuh waktu untuk bernapas. Saat sampai rumah, suasana terasa sangat sepi. Rumah yang selama ini kuanggap tempat paling aman, malam itu terasa asing. Aku masuk perlahan. Masih ada piring makan malam yang belum sempat kubereskan. Masih ada baju suamiku yang tadi pagi kusetrika rapi. Dan semua itu tiba-tiba terasa sangat bodoh. Aku terduduk di lantai ruang tamu, menangis sendirian. Jujur, aku sempat berpikir untuk bertahan. Aku sempat ingin memaafkan semuanya, karena aku terlalu mencintainya. Tapi setiap kali mengingat tamparan itu, hatiku langsung hancur lagi. Tamparan dari suami bukan cuma rasa sakit di wajah, tapi rasa dihancurkan sebagai manusia. Aku menatap foto pernikahan kami yang tergantung di dinding. Di foto itu, kami terlihat sangat bahagia. Dia menggenggam tanganku erat. Tatapannya penuh cinta. Dan sekarang, laki-laki yang sama justru menamparku demi perempuan lain. Aku tertawa kecil sambil menangis. Lucu ya? Kadang orang berubah sampai kita sendiri sulit percaya bahwa itu orang yang sama. Malam semakin larut. Tapi suamiku belum pulang. Dan untuk pertama kalinya selama menikah, aku tidak lagi menunggunya. Aku masuk kamar perlahan. Lalu membuka lemari. Tanganku gemetar saat mulai memasukkan pakaian ke dalam koper. Satu persatu. Bajuku. Dokumen penting. Dan beberapa barang pribadi. Air mataku terus jatuh sepanjang aku berkemas. Karena setiap sudut rumah itu menyimpan kenangan. Di dapur, aku pernah memasak sambil tertawa dengannya. Di sofa ruang tamu, kami pernah menonton film sampai ketiduran. Di kamar itu, aku pernah merasa menjadi perempuan paling dicintai di dunia. Tapi sekarang, semua kenangan itu terasa seperti kebohongan besar. Saat sedang melipat pakaian, aku melihat daster favoritku. Daster sederhana yang sering kupakai di rumah. Dan tiba-tiba aku teringat ucapan perempuan itu. Pantes aja dia betah di luar rumah. Kalimat itu membuatku diam cukup lama. Lalu tanpa sadar aku melihat diriku sendiri di cermin. Rambut berantakan. Mata bengkak. Tubuh lelah. Dan untuk sesaat, aku mulai menyalahkan diriku sendiri. Mungkin aku memang sudah tidak menarik. Mungkin aku terlalu sibuk ngurus rumah. Mungkin dia bosan. Tapi beberapa detik kemudian aku tersadar. Kenapa perempuan selalu diajarkan mencari kekurangan dirinya saat diselingkuhi? Kenapa laki-laki jarang ditanya? Kenapa dia tidak menjaga komitmennya? Perselingkuhan bukan terjadi karena istri kurang cantik. Karena kalau selingkuh soal fisik, harusnya laki-laki miskin tidak punya istri setia. Dan saat itulah aku sadar. Aku terlalu lama menyalahkan diriku sendiri atas dosa orang lain. Aku menghapus air mata kasar-kasar. Lalu menutup koper perlahan. Tepat saat itu, suara pintu rumah terdengar terbuka. Suamiku pulang. Langkah kakinya mendekat ke kamar. Dan beberapa detik kemudian, dia berdiri di depan pintu sambil menatap koper di sampingku. Wajahnya langsung berubah. Tapi bukan sedih, melainkan kesal. Dan malam itu,
Aku baru tahu bahwa orang yang sudah kehilangan hati, bahkan tidak takut kehilangan istrinya sendiri. Kalau mau pergi, pergi saja. Suara langkah kaki itu berhenti tepat di depan kamar. Aku berdiri mematung di samping koper. Sedangkan suamiku menatapku dengan wajah dingin. Tatapannya bukan tatapan orang yang takut kehilangan istrinya. Bukan juga tatapan penuh penyesalan. Tapi tatapan seseorang yang merasa terganggu. Matanya lalu turun ke arah koper besar di lantai. Dan tanpa nada lembut sedikit pun, dia bertanya singkat. Mau ngapain? Aku menahan air mata. Mau pergi. Jawabanku pendek. Karena jujur, aku sudah terlalu lelah untuk bertengkar. Beberapa detik dia diam. Lalu tertawa kecil sinis. Drama lagi. DEG. Dadaku langsung sesak. Lucu ya? Perempuan menangis karena diselingkuhi disebut drama. Tapi laki-laki selingkuh malah minta dimaklumi sebagai hilaf. Aku menggigit bibirku kuat-kuat agar tidak menangis lagi di depannya. Karena malam itu, aku tidak ingin terlihat lemah. Aku menatapnya perlahan. Kenapa kamu berubah banget? Untuk sesaat dia terlihat malas menjawab. Dia malah melepas jaket sambil memainkan ponselnya. Dan sikap itu lebih menyakitkan daripada bentakan. Karena artinya, perasaanku sudah tidak penting lagi. Aku mencoba bicara sekali lagi. Kamu gak ngerasa bersalah sama sekali? Akhirnya dia menatapku. Tapi jawaban yang keluar justru membuat hatiku makin hancur. Capek tahu gak sih punya istri yang kerjaannya nangis terus? Aku langsung tertawa kecil sambil mengangguk pelan. Bukan karena lucu, tapi karena akhirnya aku sadar. Orang yang menyakiti biasanya juga akan lelah melihat korbannya menangis. Padahal dialah penyebab lukanya. Aku berjalan mendekatinya perlahan. Kalau memang udah gak cinta, kenapa gak bilang dari awal? Dia menghela napas kasar. Lalu berkata sesuatu yang benar-benar membunuh semua harapanku. Karena aku nyaman sama dia. Kalimat itu sakit sekali. Lebih sakit daripada tamparan tadi. Karena berarti, hubungan mereka bukan sekadar main-main. Aku memejamkan mata beberapa detik. Berusaha menahan diriku agar tidak jatuh. 6 tahun pernikahan, kalah dengan perempuan yang baru dikenalnya. Dan yang lebih menyakitkan, suamiku mengatakannya tanpa rasa bersalah sedikit pun. Aku akhirnya bertanya pelan, apa selama ini aku cuma beban buat kamu? Dia langsung menjawab cepat, iya. Jawaban itu seperti petir di telingaku. Aku benar-benar tidak menyangka. Aku yang selama ini mengurus semuanya, malah dianggap beban. Aku yang selalu mengalah, selalu sabar, selalu bertahan. Ternyata hanya dianggap pengganggu dalam hidupnya. Air mataku jatuh lagi. Tapi kali ini berbeda. Bukan tangisan memohon, melainkan tangisan seseorang yang perlahan kehilangan rasa cintanya. Aku menatapnya lama. Lalu berkata dengan suara gemetar. Dulu waktu kamu belum punya apa-apa, aku tetap nemenin kamu. Sekarang setelah hidup kamu enak, kenapa aku dibuang? Untuk pertama kalinya wajahnya terlihat sedikit bersalah. Tapi hanya sebentar. Karena beberapa detik kemudian dia kembali dingin. Dan berkata, jangan nyalahin aku terus. Lucu ya? Orang yang selingkuh kadang paling tidak suka disalahkan. Aku akhirnya duduk pelan di pinggir tempat tidur. Tubuhku terasa lemas. Pikiranku kosong. Sampai tiba-tiba suamiku berkata sesuatu yang membuatku benar-benar terdiam. Sebenarnya dia lebih ngerti aku daripada kamu. Aku langsung menoleh. Dan kalimat berikutnya, sumpah membuat hatiku seperti dicabik. Dia bikin aku ngerasa dihargai sebagai laki-laki. Aku tertawa pelan sambil menangis. Karena ironis sekali, laki-laki sering merasa dihargai oleh perempuan baru. Karena perempuan baru belum melihat buruknya mereka. Sedangkan istri, melihat semuanya. Melihat saat dia gagal.
Saat dia marah. Saat dia tidak punya apa-apa. Tapi tetap bertahan. Dan lucunya, kesetiaan itu malah dianggap membosankan. Aku menghapus air mata perlahan. Lalu berdiri sambil memegang koper. Baik. Aku pergi. Suamiku hanya diam. Tidak menahan. Tidak meminta maaf. Tidak mencoba memperbaiki apapun. Dan disitulah aku sadar. Kadang rumah tangga hancur bukan karena pelakor. Tapi karena salah satu pasangan sudah berhenti peduli. Aku berjalan menuju pintu kamar. Tapi sebelum keluar, suamiku berkata tanpa menatapku. Kalau udah pergi, jangan balik lagi. Langkahku langsung berhenti. Dadaku sesak sekali. Karena setelah semua yang kami lalui, ternyata semudah itu dia membuangku. Aku menoleh perlahan ke arahnya. Lalu berkata pelan sambil menangis, "Tenang. Orang yang hatinya udah dihancurin biasanya gak punya tenaga buat kembali." Dan malam itu, aku keluar dari rumah yang dulu kuanggap surga. Tanpa tahu, besok hidupku akan berubah selamanya. Video itu tidak sengaja tersebar. Malam itu, aku keluar dari rumah hanya membawa satu koper dan hati yang sudah hancur. Jalanan terasa sangat sepi. Padahal di kepalaku, semuanya ribut. Suara tamparan itu. Suara perempuan itu tertawa. Dan suara suamiku yang berkata, "Kalau udah pergi, jangan balik lagi." Kalimat itu terus menghantam pikiranku. Aku akhirnya pergi ke rumah orang tuaku. Saat pintu dibuka, ibuku langsung kaget melihat wajahku yang sembab. Beliau memegang pipiku perlahan. Dan saat melihat bekas merah tamparan itu, raut wajahnya langsung berubah. Ini siapa yang ngelakuin? Aku langsung menangis. Tangis yang sedari tadi kutahan akhirnya pecah begitu saja. Aku memeluk ibuku erat sambil gemetar. Dan jujur, tidak ada tempat paling nyaman bagi perempuan yang sedang hancur selain pelukan ibunya sendiri. Ayahku yang mendengar suara tangisku langsung keluar kamar. Begitu melihat koper di tanganku, beliau langsung paham ada sesuatu yang buruk terjadi. Tapi beliau tidak banyak bertanya. Hanya berkata pelan, "Masuk dulu." Kalimat sederhana itu malah membuat air mataku semakin deras. Karena di saat rumah tanggaku menolakku, rumah orang tuaku tetap menerimaku tanpa syarat. Malam itu aku menceritakan semuanya. Tentang perempuan itu. Tentang perselingkuhan. Tentang tamparan itu. Ibuku menangis mendengarnya. Sedangkan ayahku hanya diam sambil mengepalkan tangan kuat-kuat. Aku tahu beliau marah. Sangat marah. Tapi beliau tetap menahan diri demi aku. Saat sedang bercerita, adikku tiba-tiba datang. Dan suasana langsung berubah saat dia melihat wajahku. "Siapa yang mukul kamu?" Nada suaranya langsung tinggi. Aku mencoba menenangkannya. Tapi dia sudah emosi duluan. Akhirnya aku memperlihatkan rekaman di ponselku. Rekaman saat aku datang ke apartemen itu. Rekaman penghinaan perempuan itu. Dan rekaman saat suamiku menamparku. Ruangan langsung hening. Tidak ada yang bicara beberapa detik. Sampai akhirnya adikku memukul meja keras. "Brak, kurang ajar." Matanya merah penuh emosi. Dia langsung berdiri sambil mondar-mandir. Sedangkan aku kembali menangis. Karena baru saat itulah, aku benar-benar sadar betapa hancurnya rumah tanggaku. Ibuku memelukku sambil berkata pelan, "Sabar ya." Kalimat yang sederhana. Tapi anehnya, selalu membuat perempuan ingin menangis lebih keras. Malam semakin larut. Aku akhirnya tertidur karena terlalu lelah menangis. Dan tanpa aku sadari, sesuatu yang besar sedang terjadi. Pagi harinya aku bangun karena suara ribut dari ruang tamu. Saat keluar kamar, aku melihat wajah semua orang terlihat tegang. Adikku duduk sambil memegang ponsel. Begitu melihatku keluar, dia langsung berdiri. Dan saat itulah aku melihat wajahnya berubah gugup. Aku cuma emosi semalam.
Dadaku langsung tidak enak. Emang kenapa? Dia menelan ludah pelan. Lalu berkata, videonya, aku upload. DG. Aku langsung membeku. Apa? Aku kesel banget lihat dia mukul kakak. Aku pengen semua orang tahu dia kayak apa. Tanganku langsung dingin. Video yang mana? Adikku menunduk. Semuanya. Jantungku langsung berdegup keras. Aku buru-buru mengambil ponselnya. Dan saat layar terbuka, tubuhku langsung lemas. Video itu sudah viral. Puluhan ribu orang menontonnya dalam semalam. Komentarnya ribuan. Dan semuanya kacau. Laki-laki sampah. Pelakornya senyum lagi. Serem banget. Istrinya terlalu sabar. Tapi kenapa direkam? Jangan-jangan settingan. Ada aja istri yang bikin suami selingkuh. Aku membaca komentar demi komentar dengan tangan gemetar. Dan benar, komentar netizen langsung terbelah. Ada yang membelaku. Ada yang menghina suamiku. Tapi ada juga yang justru menyalahkanku. Katanya, kalau istri menarik, suami gak bakal nyari yang lain. Kalimat itu membuat dadaku sesak lagi. Kenapa ya? Saat perempuan disakiti, tetap saja perempuan yang ditanya kurangnya apa. Belum selesai aku membaca komentar, ponselku tiba-tiba berdering. Nama suamiku muncul di layar. Untuk beberapa detik aku hanya diam menatapnya. Lalu perlahan, aku mengangkat telepon itu. Dan suara pertama yang kudengar, bukan permintaan maaf, melainkan teriakan penuh kemarahan. Kamu sengaja mau hancurin hidup aku. Begitu telepon itu kuangkat, suara suamiku langsung terdengar keras dari seberang sana. Kamu puas sekarang? Aku langsung terdiam. Dadaku berdegup kencang. Sedangkan dia terus berteriak tanpa memberiku kesempatan bicara. Kamu sengaja nyebarin video itu kan? Aku malu sekarang. Kantor aku ribut semua. Tanganku langsung gemetar memegang ponsel. Lucu ya? Dia lebih marah karena videonya viral, daripada karena telah menghancurkan istrinya sendiri. Aku mencoba bicara pelan. Aku gak nyebarin video itu. Tapi dia tidak peduli. Masa bodoh? Hidup aku hancur gara-gara kamu. DEG. Kalimat itu membuat napasku sesak. Hidupnya hancur? Lalu hidupku bagaimana? Aku yang ditampar. Aku yang diselingkuhi. Aku yang dipermalukan di depan perempuan lain. Tapi sekarang, aku lagi yang disalahkan. Dan mungkin, itulah yang paling sering terjadi pada perempuan yang terluka. Mereka dipaksa merasa bersalah atas luka yang bukan mereka buat. Aku menahan tangis. Lalu berkata lirih, yang hancurin hidup kamu itu perbuatan kamu sendiri. Beberapa detik telepon langsung hening. Tapi setelah itu, dia kembali marah lebih besar. Kamu pikir orang bakal percaya kalau kamu gak sengaja? Kamu mau semua orang benci aku? Aku tertawa kecil sambil menangis. Karena ironis sekali, saat dia selingkuh, dia tidak takut aku sakit. Tapi saat semua orang tahu kelakuannya, baru dia takut malu. Aku akhirnya berkata pelan, waktu kamu mukul aku di depan perempuan itu. Kamu gak mikir aku malu? Dia langsung diam. Dan untuk pertama kalinya, aku mendengar napasnya mulai tidak tenang. Tapi tetap saja, ego laki-laki sering lebih besar daripada rasa bersalahnya. Dia kembali berkata dengan nada tinggi, kamu tuh sekarang berubah banget. Aku hampir tidak percaya mendengarnya. Berubah? Aku yang diselingkuhi malah dibilang berubah. Aku menghapus air mata kasar-kasar. Lalu menjawab dengan suara gemetar. Orang yang dikhianatin pasti berubah. Karena rasa sakit bisa bikin seseorang jadi orang lain. Telepon kembali sunyi beberapa detik. Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya aku mendengar suara suamiku melemah. Kamu tega bikin semua orang hina aku. Kalimat itu membuatku sadar satu hal.
Dia masih lebih memikirkan harga dirinya daripada luka istrinya sendiri. Aku akhirnya bertanya pelan, "Kamu nyesel selingkuh?" Dia diam. Aku menunggu. Tapi jawaban yang keluar justru membuatku makin sakit. Aku nyesel videonya viral. Air mataku langsung jatuh lagi. Jadi benar, dia bukan menyesal karena menyakitiku. Dia hanya menyesal karena ketahuan. Dan percaya atau tidak, itulah perbedaan terbesar. Orang yang benar-benar menyesal akan memikirkan luka korbannya. Sedangkan orang yang cuma takut kehilangan, akan sibuk menyelamatkan dirinya sendiri. Tiba-tiba dari ruang tamu terdengar suara ponsel adikku. Lalu dia berkata keras, "Kak, videonya masuk akun gosip." Dadaku langsung berdegup makin kencang. Aku membuka media sosial lagi. Dan benar, video itu sudah menyebar kemana-mana. Wajah suamiku jelas. Wajah perempuan itu juga jelas. Bahkan suara tamparannya terdengar sangat keras. Komentarnya semakin brutal. Pelakornya senyum lagi pas istri sah nangis. "Cowok kayak gini nanti nangis juga. Istrinya jangan balikan play AC." Tapi kenapa istrinya datang ke apartemen? Cari ribut juga sih. Benar-benar terbelah. Sebagian menghina suamiku. Sebagian menyalahkanku. Dan sebagian lagi sibuk menyerang perempuan selingkuhannya. Sementara aku cuma duduk diam membaca semuanya. Karena di balik video viral itu, ada rumah tangga yang benar-benar hancur. Tiba-tiba ponselku kembali berbunyi. Masih dari suamiku. Tapi kali ini, suara perempuan itu terdengar di belakangnya. Dan apa yang dikatakannya, membuat darahku langsung mendidih. "Istri kayak kamu emang pantas diselingkuhin." Aku masih memegang ponsel dengan tangan gemetar. Napas suamiku terdengar berat dari seberang sana. Suasana hening beberapa detik. Sampai tiba-tiba, aku mendengar suara perempuan itu di belakangnya. Dan jujur, aku berharap salah dengar. Tapi ternyata tidak. Perempuan itu tertawa kecil lalu berkata dengan nada mengejek, "Udahlah, buat apa jelasin ke istri kayak dia?" Dadaku langsung panas. Aku memejamkan mata perlahan. Berusaha menahan emosiku sendiri. Tapi perempuan itu kembali bicara. Dan kalimat berikutnya benar-benar membuat darahku mendidih. "Istri kayak dia emang pantas diselingkuhin." DEG. Tanganku langsung mengepal. Air mataku jatuh lagi. Bukan karena sedih, tapi karena marah. Marah sekali. Aku benar-benar tidak habis pikir. Bagaimana ada perempuan yang bisa menghina perempuan lain yang sedang dihancurkan rumah tangganya? Dan yang paling menyakitkan, suamiku tidak membelaku. Dia tetap diam. Diam lagi. Seolah semua penghinaan itu memang pantas ku terima. Aku akhirnya bicara dengan suara gemetar. "Hebat ya. Kalian bahagia di atas penderitaan orang lain." Perempuan itu malah tertawa kecil. Daripada hidup sama perempuan yang mukanya kusut tiap hari. Kalimat itu menusuk harga diriku dalam sekali. Aku langsung sadar, selama ini dia bukan cuma merebut suamiku. Dia juga diam-diam merendahkan hidupku sebagai ibu rumah tangga. Dan mungkin, inilah yang bikin komentar netizen pasti perang besar. Karena banyak perempuan menikah yang diam-diam takut dianggap, udah gak menarik, setelah terlalu sibuk ngurus rumah. Aku menahan napas pelan. Lalu berkata, "Semoga kamu gak ngalamin apa yang aku rasain sekarang." Tapi perempuan itu menjawab cepat, "Aku gak bakal kayak kamu. Kalau laki-laki mulai berubah, aku bakal bikin dia makin cinta, bukan malah jadi beban." Beban. Kalimat itu benar-benar membuat emosiku pecah. Beban. Lagi-lagi perempuan dihina karena terlalu sibuk menjadi istri. Aku langsung tertawa kecil sambil menangis. Lucu ya? Perempuan yang datang belakangan selalu merasa menang. Tapi lupa, dia cuma menikmati versi terbaik laki-laki yang dihancurkan istrinya dari nol.
Telepon langsung hening. Dan untuk pertama kalinya, perempuan itu tidak langsung membalas. Karena memang benar. Perempuan ketiga sering datang saat hidup laki-laki sudah nyaman. Saat gaji sudah bagus. Saat hidup sudah stabil. Saat semua perjuangan berat sudah dilewati istrinya. Tapi anehnya, yang dipilih malah perempuan baru. Suamiku akhirnya bicara lagi. Dan kalimatnya sukses membuat dadaku semakin sesak. Udah stop bikin semuanya makin ribet. Ribet? Aku hampir tertawa. Dia selingkuh. Dia mukul istrinya. Tapi aku yang dianggap bikin ribet. Kadang orang yang paling menghancurkan, justru paling merasa jadi korban. Aku akhirnya berkata pelan, aku gak pernah nyebarin video itu. Tapi mungkin Tuhan capek lihat aku terus disakitin. Suamiku langsung emosi lagi. Jangan bawa-bawa Tuhan. Aku langsung terdiam. Karena lucu sekali, orang yang selingkuh sering marah saat diingatkan soal dosa. Tiba-tiba terdengar suara notifikasi bertubi-tubi dari ponselku. Pesan masuk sangat banyak. Teman-teman lama mulai menghubungiku. Tetangga, saudara, bahkan mantan teman kerja. Semuanya sudah melihat video itu. Dan yang paling mengejutkan, ibunya suamiku menelepon ibuku sambil marah besar. Katanya, aku sengaja mempermalukan anaknya. Aku langsung tertawa pahit mendengarnya. Aku ditampar anaknya. Aku diselingkuhi anaknya. Tapi aku yang dianggap mempermalukan keluarga mereka. Lucu ya? Dalam banyak kasus, perempuan sering diminta diam demi menjaga nama baik laki-laki. Meski dirinya sendiri dihancurkan. Teleponku kembali berbunyi. Kali ini dari nomor ibu mertuaku. Aku menatap layar lama sekali. Jujur, aku takut mengangkatnya. Tapi akhirnya, aku menjawab juga. Dan benar saja. Belum sempat aku bicara, suara bentakannya langsung terdengar dari seberang sana. Kamu puas sekarang bikin anak saya dihina satu Indonesia. Air mataku langsung jatuh lagi. Karena bahkan sampai detik itu, tidak ada satupun dari mereka yang bertanya, apa kamu sakit? Dan saat itulah aku sadar. Aku benar-benar sendirian menghadapi semua ini. Istri harus bisa menjaga suami. Suara ibu mertuaku terdengar sangat keras dari seberang telepon. Kamu tuh istri. Harusnya bisa jaga suami. Aku langsung diam. Kalimat itu, sumpah, membuat dadaku sesak sekali. Karena bahkan setelah anaknya selingkuh dan menamparku, aku tetap yang disalahkan. Air mataku jatuh pelan. Aku mencoba bicara tenang. Bu, yang selingkuh anak ibu. Tapi beliau langsung memotong dengan nada tinggi. Kalau istrinya benar, laki-laki gak mungkin cari perempuan lain. DEG. Kalimat itu seperti tamparan kedua malam itu. Dan jujur, kalimat seperti itu sering banget bikin komentar netizen perang besar. Karena sampai sekarang, masih banyak orang yang menganggap perselingkuhan terjadi karena istri gagal melayani suami. Padahal selingkuh adalah pilihan, bukan kecelakaan. Aku menggenggam ponsel erat-erat. Tanganku gemetar menahan emosi. Selama ini saya kurang apa, Bu? Saya ngurus rumah. Saya rawat ibu waktu sakit. Saya nemenin dia dari nol. Suaraku mulai pecah. Tapi ibu mertuaku malah menjawab dingin. Perempuan itu cantik, muda, dan nyambung sama anak saya. Kalimat itu benar-benar menghancurkan harga diriku. Aku langsung menutup mata. Karena untuk pertama kalinya, aku merasa kalah bukan sebagai istri, tapi sebagai perempuan. Dan mungkin, banyak perempuan menikah diam-diam takut dibandingkan dengan perempuan lain yang lebih muda. Aku menahan napas panjang, lalu berkata pelan, jadi ibu bela perempuan itu. Beliau langsung menjawab cepat, saya bela anak saya. Lucu ya, kadang orang tua terlalu sibuk membela anak laki-lakinya, sampai lupa anak perempuan orang lain sedang dihancurkan.
Aku akhirnya tidak kuat lagi. Air mataku jatuh semakin deras. Bu, anak ibu mukul saya. Untuk beberapa detik telepon langsung sunyi. Aku pikir, mungkin akhirnya beliau sadar. Mungkin akhirnya ada sedikit rasa kasihan. Tapi ternyata aku salah. Karena jawaban berikutnya benar-benar membuat hatiku mati rasa. Pasti karena kamu ngomongnya keterlaluan. DEG. Aku langsung tertawa kecil sambil menangis. Jadi sekarang, tamparan itu juga salahku? Dan percaya atau tidak, banyak perempuan yang mengalami kekerasan rumah tangga sering mendengar kalimat yang sama. Pasti kamu yang bikin dia emosi. Lucu sekali. Korban dipaksa merasa bersalah atas luka yang diterimanya sendiri. Aku menghapus air mata kasar-kasar. Lalu berkata dengan suara lirih, kalau ibu jadi saya, ibu kuat. Ibu mertuaku langsung diam. Tapi hanya beberapa detik. Karena setelah itu beliau kembali berkata, namanya rumah tangga pasti ada ujian. Ujian. Aku hampir tidak percaya mendengarnya. Perselingkuhan disebut ujian. Tamparan disebut ujian. Penghinaan disebut ujian. Lalu sampai kapan perempuan harus bertahan atas nama kesabaran? Aku akhirnya berkata pelan, sabar itu ada batasnya, Bu. Tapi beliau malah emosi lagi. Kamu tuh sekarang jadi berani sama orang tua. Awas nyesel kalau sampai cerai. Cerai. Kata itu akhirnya keluar juga. Dan jujur, selama ini aku masih takut memikirkannya. Karena aku menikah bukan untuk berpisah. Aku dulu benar-benar percaya rumah tanggaku akan bertahan selamanya. Tapi malam itu, aku mulai sadar. Kadang mempertahankan rumah tangga sendirian cuma akan menghancurkan diri sendiri. Belum selesai pembicaraan itu, tiba-tiba terdengar suara ayahku dari belakang. Cukup. Aku langsung menoleh. Ayahku berdiri di ambang pintu dengan wajah sangat marah. Beliau mengambil ponsel dari tanganku perlahan. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat ayahku benar-benar emosi sebagai seorang ayah. Suara beliau berat saat bicara di telepon. Anak saya bukan samsak. Kalau anak ibu gagal jadi suami, jangan salahkan anak saya. Suasana langsung hening. Aku bahkan bisa mendengar napasku sendiri. Ayahku melanjutkan dengan suara tegas. Mulai hari ini, anak saya gak akan pulang ke rumah itu lagi. DEG. Air mataku langsung jatuh semakin deras. Karena untuk pertama kalinya, ada seseorang yang benar-benar berdiri di pihakku. Bukan menyuruhku sabar. Bukan menyuruhku mengalah. Tapi melindungiku. Dan jujur, aku hampir lupa rasanya dibela setelah terlalu lama disalahkan. Telepon akhirnya dimatikan. Ruangan langsung sunyi. Aku duduk lemas sambil menangis. Sedangkan ayahku hanya berkata pelan, perempuan gak diciptakan buat dihina. Kalimat sederhana itu berhasil membuatku menangis lebih keras lagi. Dan malam itu, aku belum tahu bahwa keesokan harinya, suamiku akan datang sambil menangis di depan rumahku. Suamiku datang sambil menangis. Pagi itu rumah terasa sangat sunyi. Aku hampir tidak tidur semalaman. Mataku bengkak, kepalaku sakit, dan dadaku masih terasa sesak setiap mengingat semuanya. Video itu masih terus menyebar. Komentarnya makin liar. Ada yang membelaku mati-matian. Ada yang menghina suamiku habis-habisan. Tapi ada juga yang tetap menyalahkanku. Katanya, istri harus introspeksi kalau suami selingkuh. Lucu ya? Bahkan saat perempuan jadi korban, dia tetap diminta memperbaiki dirinya sendiri. Aku duduk diam di ruang tamu sambil membaca komentar demi komentar. Sampai akhirnya, suara kendaraan berhenti di depan rumah terdengar. Awalnya aku tidak peduli. Tapi beberapa detik kemudian, terdengar suara gaduh di luar. Adikku langsung mengintip lewat jendela. Dan ekspresinya langsung berubah. Kak, dia datang.
Jantungku langsung berdegup keras. Tanganku dingin seketika. Aku belum siap melihatnya lagi. Belum siap mendengar suaranya. Apalagi setelah semua yang terjadi. Tapi belum sempat aku berdiri, suara ketukan pintu terdengar keras. Tok tok tok. Ibuku langsung panik. Sedangkan ayahku berjalan perlahan menuju pintu dengan wajah dingin. Saat pintu dibuka, dan benar, suamiku berdiri di depan rumah. Tapi kondisinya berbeda sekali. Matanya merah, wajahnya kusut. Bahkan bajunya terlihat tidak rapi. Dan untuk pertama kalinya sejak semua kejadian itu, aku melihat dia benar-benar hancur. Begitu melihatku dari dalam rumah, matanya langsung berkaca-kaca. Lalu tanpa peduli tetangga yang mulai keluar rumah, dia berkata dengan suara bergetar, "Tolong, aku mau ngomong." Aku langsung memalingkan wajah. Karena melihatnya seperti itu malah membuat dadaku makin sakit. Ayahku berdiri di depan pintu sambil berkata dingin, "Ngapain ke sini?" Suamiku menunduk. "Saya mau minta maaf." Belum pernah aku melihatnya serendah itu. Laki-laki yang dulu begitu egois, sekarang berdiri seperti orang kehilangan arah. Tapi entah kenapa, hatiku tetap sakit. Karena penyesalan yang datang setelah ketahuan, selalu terasa berbeda. Ayahku masih diam menatapnya. Sedangkan tetangga mulai berbisik-bisik dari luar pagar. Semua orang sudah tahu. Semua orang sudah melihat video itu. Dan mungkin, baru sekarang dia merasakan malu yang dulu diberikannya padaku. Suamiku akhirnya melangkah mendekat. Lalu berkata sambil menangis, "Aku khilaf." Kalimat itu langsung membuat emosiku naik. Gila, perselingkuhan berbulan-bulan disebut khilaf? Tamparan di depan pelakor disebut khilaf? Aku langsung tertawa kecil sambil menahan air mata. Lucu sekali. Laki-laki sering menyebut pengkhianatan besar sebagai khilaf, agar terdengar lebih ringan. Aku akhirnya menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, aku bicara tanpa rasa takut. Khilaf itu salah ngomong. Bukan selingkuh sambil mukul istri. Suasana langsung hening. Tetangga yang mendengar sampai diam. Dan jujur, kalimat itu pasti bakal bikin komentar pecah lagi. Karena sebagian orang pasti bilang aku terlalu keras. Tapi sebagian lainnya akan berkata, memang harusnya begitu. Suamiku menangis semakin keras. Aku nyesel. Aku sumpah nyesel. Air mataku ikut jatuh lagi. Karena aku pernah sangat mencintai laki-laki ini. Sangat. Dan melihat orang yang dulu jadi rumah ternyaman, sekarang jadi sumber luka terbesar. Rasanya benar-benar menghancurkan. Dia lalu berkata dengan suara pecah, "Aku putus sama dia." DEG. Aku langsung terdiam. Tapi anehnya, aku tidak merasa lega. Karena luka itu sudah terlanjur terlalu dalam. Dan yang paling menyakitkan, aku sadar dia baru meninggalkan perempuan itu setelah hidupnya berantakan. Setelah viral. Setelah dihina orang. Setelah karirnya mulai terganggu. Bukan saat aku menangis memohon dulu. Aku akhirnya berkata pelan, "Kalau videonya gak viral, kamu bakal ninggalin dia." Dia langsung diam. Diam. Dan diam itu sudah menjawab semuanya. Air mataku jatuh lagi. Karena ternyata benar, dia bukan menyesal karena kehilangan aku. Dia menyesal karena kehilangan kenyamanan hidupnya. Suamiku lalu tiba-tiba berlutut di depan rumah. Tetangga langsung heboh melihatnya. Ibuku sampai kaget. Tapi dia tetap menangis sambil memegang kakiku. "Maafin aku. Please pulang." Jujur, dulu mungkin aku akan luluh melihatnya seperti itu. Karena aku terlalu mencintainya. Tapi sekarang, entah kenapa hatiku terasa kosong. Kosong sekali. Aku menatapnya lama. Lalu berkata pelan sambil menangis, "Dulu waktu aku nangis, kamu malah milih dia." Kalimat itu langsung membuatnya menunduk lemah. Dan untuk pertama kalinya,
Aku melihat penyesalan yang benar-benar nyata di matanya. Tapi sayangnya, tidak semua luka bisa sembuh hanya karena kata maaf. Kalau kamu benar sayang, kamu gak akan menghancurkan aku. Suamiku masih berlutut di depan rumah. Tangannya memegang kakiku erat. Dan jujur, pemandangan itu sangat menyakitkan untuk kulihat. Karena aku pernah sangat mencintainya. Aku pernah menganggap laki-laki ini sebagai rumah. Sebagai tempat pulang. Sebagai orang yang akan menua bersamaku. Tapi sekarang, dia justru jadi orang yang paling menghancurkan diriku. Tangisnya semakin keras. Aku salah? Aku benar-benar salah? Tetangga di sekitar rumah mulai berbisik-bisik. Ada yang kasihan padanya. Ada juga yang berkata pelan, baru nyesel pas viral. Dan jujur, kalimat itu ada benarnya. Aku menatap wajah suamiku lama sekali. Matanya sembab. Tubuhnya lemas. Tidak ada lagi kesombongan seperti malam saat dia menamparku. Tapi anehnya, hatiku tetap tidak bisa kembali hangat. Karena beberapa luka terjadi terlalu dalam. Suamiku lalu berkata sambil terisak, "Aku gak bisa kehilangan kamu." Kalimat itu langsung membuatku tertawa kecil sambil menangis. Lucu ya? Dia bilang tidak bisa kehilangan aku. Tapi dulu, dia sendiri yang menyuruhku pergi. Aku perlahan melepaskan tangannya dari kakiku. Lalu berkata dengan suara pelan, "Kalau kamu benar sayang, kamu gak akan menghancurkan aku demi perempuan lain." DEG. Suasana langsung hening. Bahkan tetangga yang tadi berbisik pun ikut diam. Karena memang benar. Cinta tidak mungkin berjalan berdampingan dengan penghinaan. Suamiku menutup wajahnya sambil menangis. Aku hilaf. Lagi-lagi kata itu. Hilaf. Aku mulai benci mendengarnya. Karena laki-laki sering memakai kata hilaf untuk menutupi pilihan sadar yang mereka lakukan berulang kali. Aku menatapnya tajam. Hilaf itu sekali. Kamu bohong berkali-kali. Kamu selingkuh berkali-kali. Kamu nyakitin aku berkali-kali. Air mataku jatuh semakin deras. Karena akhirnya semua rasa sakit yang kupendam keluar begitu saja. Aku pernah minta kamu jujur. Aku pernah nangis supaya kamu berubah. Tapi kamu malah milih dia. Suamiku langsung menunduk semakin dalam. Tubuhnya gemetar. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat laki-laki yang dulu begitu egois sekarang benar-benar kehilangan kendali. Tapi jujur, ada satu hal yang terus mengganggu pikiranku. Kalau video itu tidak viral, apakah dia akan tetap kembali padaku? Atau justru masih bahagia bersama perempuan itu? Aku akhirnya bertanya pelan, jawab jujur. Kalau semua orang gak tahu perselingkuhan kalian, kamu masih sama dia. Wajahnya langsung pucat. Dia diam cukup lama. Dan diamnya, sekali lagi menjawab semuanya. Air mataku langsung jatuh lagi. Karena ternyata, aku benar. Dia bukan kehilangan cinta. Dia kehilangan kenyamanan setelah hidupnya berantakan. Aku tertawa kecil sambil menghapus air mata. Jadi sekarang kamu balik karena hidup kamu hancur? Apa karena kamu cinta aku? Suamiku langsung menangis lebih keras. Enggak, bukan gitu. Tapi suaranya terdengar lemah. Tidak meyakinkan. Dan disitulah aku sadar. Kadang penyesalan datang bukan karena sadar menyakiti. Tapi karena takut kehilangan sesuatu yang selama ini dianggap akan selalu ada. Ibuku ikut menangis melihatku. Sedangkan ayahku tetap berdiri diam dengan rahang mengeras. Beliau lalu berkata tegas pada suamiku. Anak saya bukan tempat pulang setelah kamu gagal sama perempuan lain. DEG. Kalimat itu langsung membuat suasana makin hening. Dan jujur, kalimat seperti itu pasti bakal bikin penonton komentar ramai. Karena ada yang percaya istri harus memaafkan. Tapi ada juga yang percaya, harga diri perempuan lebih penting daripada mempertahankan laki-laki yang mengkhianatinya.
Suamiku masih mencoba mendekat. Aku janji berubah. Aku bakal perbaiki semuanya. Aku langsung memotong pelan. Yang hancur itu bukan cuma rumah tangga. Hatiku juga. Dan kalimat itu benar-benar keluar dari bagian paling sakit dalam diriku. Karena setelah perselingkuhan dan tamparan itu, aku sudah tidak lagi merasa aman bersamanya. Aku takut. Aku kecewa. Dan yang paling menyedihkan, aku mulai kehilangan rasa hormat pada laki-laki yang dulu sangat kuhormati. Suamiku menatapku dengan mata merah. Lalu bertanya lirih, "Jadi, kamu udah gak cinta lagi?" Pertanyaan itu membuat dadaku sesak. Karena sebenarnya, aku masih cinta. Masih sangat cinta. Tapi terkadang, cinta saja tidak cukup untuk membuat seseorang bertahan. Aku akhirnya menjawab sambil menangis, "Aku capek disakitin orang yang paling aku sayang." Dan untuk pertama kalinya, suamiku benar-benar terlihat hancur mendengar kalimat itu. Aku memilih pergi. Setelah mendengar jawabanku, suamiku langsung diam membeku. Matanya menatapku penuh air mata. Dan jujur, aku tahu dia benar-benar takut kehilangan aku saat itu. Tapi semuanya terasa terlambat. Terlalu terlambat. Karena luka yang diberikannya bukan luka kecil. Bukan sekadar pertengkaran rumah tangga biasa. Dia menghancurkan harga diriku. Mengkhianati kepercayaanku. Dan menamparku demi perempuan lain. Ada beberapa luka yang bisa sembuh dengan maaf. Tapi ada juga luka yang membuat hati berubah selamanya. Suamiku kembali mencoba memegang tanganku. Kali ini genggamannya jauh lebih lemah. Seperti orang yang sadar dirinya hampir kehilangan segalanya. "Aku bakal berubah. Aku janji." Air mataku kembali jatuh. Karena lucunya, semua janji itu baru datang setelah semuanya hancur. Aku menatapnya lama sekali. Lalu berkata pelan, "Kenapa baru sadar setelah kehilangan?" Suamiku langsung menunduk. Dan tidak ada jawaban yang keluar. Karena memang sebagian manusia baru menghargai sesuatu setelah benar-benar kehilangannya. Angin siang itu terasa dingin. Tetangga masih diam memperhatikan dari kejauhan. Aku tahu, setelah ini hidupku tidak akan pernah sama lagi. Aku juga tahu, setelah viralnya video itu, semua orang pasti punya pendapat masing-masing tentang rumah tanggaku. Sebagian akan bilang aku harus memaafkan. Sebagian lagi akan bilang aku bodoh kalau kembali. Dan jujur, menjadi perempuan yang diselingkuhi itu capek. Karena bukan cuma harus menahan sakit, tapi juga harus menghadapi penilaian semua orang. Aku menghapus air mata perlahan. Lalu berkata dengan suara pelan tapi jelas, "Aku maafin kamu." Suamiku langsung mengangkat wajahnya cepat. Matanya penuh harapan. Tapi sebelum dia sempat bicara, aku melanjutkan. "Tapi aku gak bisa lanjut sama kamu." "DEG." Wajahnya langsung pucat. Dan mungkin, itulah kalimat yang paling ditakuti orang yang terlambat menyesal. Karena memaafkan tidak selalu berarti bertahan. Suamiku langsung menggeleng panik. "Jangan gitu. Aku mohon. Aku gak bisa tanpa kamu." Aku langsung menangis lagi. Karena dulu, kalimat itu adalah hal yang paling ingin ku dengar. Dulu aku rela melakukan apa saja demi mempertahankan rumah tangga kami. Tapi sekarang, hatiku sudah terlalu lelah. Aku menatapnya sambil berkata lirih, "Waktu aku nangis minta dipilih, kamu malah milih perempuan lain." Suamiku langsung menutup wajahnya sambil menangis keras. Dan jujur, melihat laki-laki yang pernah sangat kucintai hancur seperti itu, tetap menyakitkan. Karena cinta tidak langsung hilang begitu saja. Kadang yang hilang lebih dulu adalah rasa percaya. Aku akhirnya berkata lagi, "Aku bisa maafin perselingkuhan, tapi aku gak bisa lupa kamu mukul aku." Suasana langsung sunyi. Karena memang benar, tamparan itu bukan cuma luka fisik,
Tapi tanda bahwa rasa hormat dalam hubungan itu sudah mati. Ayahku lalu berjalan mendekat dan berdiri di sampingku. Beliau menatap suamiku dengan wajah dingin. Cinta tanpa hormat cuma bikin perempuan menderita. Kalimat itu membuat dadaku kembali sesak. Karena selama ini, aku terlalu sibuk mempertahankan cinta sampai lupa menjaga diriku sendiri. Suamiku masih terus menangis. Aku siap mulai dari nol lagi. Aku siap berubah. Aku tersenyum kecil sambil menghapus air mata. Masalahnya, aku udah gak sanggup ngulang rasa sakit yang sama. Dan itulah kenyataannya. Banyak perempuan bertahan bukan karena bahagia, tapi karena takut memulai ulang. Sedangkan aku sudah terlalu hancur untuk kembali ke tempat yang sama. Aku lalu mengambil map dari dalam tas. Tanganku gemetar saat menyerahkannya kepadanya. Suamiku langsung melihat isi map itu. Dan wajahnya langsung berubah. Surat gugatan cerai. Tangannya bergetar hebat memegang kertas itu. Matanya langsung penuh air mata lagi. Jadi, kamu serius? Aku mengangguk pelan sambil menangis. Iya. Dan jujur, mengucapkan kata itu rasanya seperti menghancurkan diriku sendiri. Karena aku menikah dengan cinta. Bukan untuk berpisah. Tapi aku akhirnya sadar satu hal. Perempuan yang terus bertahan dalam luka, lama-lama akan kehilangan dirinya sendiri. Suamiku terduduk lemas di depan rumah. Sedangkan aku perlahan mundur masuk ke dalam. Sebelum pintu kututup, aku menatapnya untuk terakhir kali. Lalu berkata pelan sambil menangis, aku pernah mencintai kamu lebih dari diriku sendiri. Tapi sekarang, aku harus belajar mencintai diriku lagi. Dan setelah mengatakan itu, aku menutup pintu perlahan. Meninggalkan laki-laki yang dulu jadi rumah ternyaman, dan akhirnya berubah menjadi luka terdalam dalam hidupku. Penyesalan yang datang terlambat. 3 bulan berlalu sejak hari itu. 3 bulan sejak aku menutup pintu rumah orang tuaku, dan menutup seluruh harapan tentang rumah tanggaku sendiri. Perceraian kami akhirnya resmi. Tidak ada drama besar di pengadilan. Tidak ada teriakan. Tidak ada rebutan harta. Hanya 2 orang yang dulu saling mencintai, lalu duduk sebagai orang asing. Dan jujur, itulah bagian paling menyakitkan dari perpisahan. Bukan marahnya. Tapi saat cinta perlahan berubah menjadi asing. Hari-hari setelah perceraian terasa sangat berat. Aku sering menangis diam-diam di malam hari. Kadang saat melihat foto lama. Kadang saat mendengar lagu favorit kami. Kadang bahkan saat mencium aroma parfum yang mengingatkanku padanya. Karena meskipun dia menyakitiku, aku pernah mencintainya dengan sangat tulus. Dan melupakan seseorang yang pernah jadi seluruh duniamu, tidak semudah membalikkan tangan. Tapi perlahan, aku mulai belajar hidup lagi. Aku kembali bekerja. Aku mulai merawat diriku sendiri. Aku mulai tidur tanpa menangis setiap malam. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku mulai merasa tenang. Bukan bahagia besar, tapi tenang. Dan percaya atau tidak, kadang ketenangan lebih mahal daripada cinta yang penuh luka. Video itu masih kadang muncul di media sosial. Orang-orang masih mengenaliku. Masih ada yang mengirim pesan dukungan. Tapi ada juga yang tetap berkata, harusnya dimaafin aja. Lucu ya? Orang yang tidak merasakan sakitnya, sering paling mudah menyuruh orang lain bertahan. Suatu sore, aku sedang pulang kerja saat hujan turun deras. Aku berhenti di sebuah warung kopi kecil di pinggir jalan. Awalnya aku cuma ingin berteduh. Tapi saat masuk ke dalam, langkahku langsung berhenti. Di pojok ruangan, aku melihat mantan suamiku. Sendirian. Tubuhnya jauh lebih kurus. Wajahnya pucat. Dan tatapannya kosong. Dia terlihat sangat berbeda dari laki-laki percaya diri yang dulu ku kenal. Untuk beberapa detik, kami saling menatap. Dan jujur, dadaku tetap sakit melihatnya. Karena bagaimanapun,
Dia pernah jadi rumah untukku. Mantan suamiku perlahan berdiri. Matanya langsung berkaca-kaca. Sedangkan aku hanya diam memegang tasku erat. Dia berjalan mendekat pelan. Dan saat berdiri di depanku, aku bisa melihat jelas penyesalan itu di wajahnya. Penyesalan yang dulu tidak ada saat aku menangis memohon dipilih. Suaranya pelan sekali saat berkata, "Kamu sehat?" Pertanyaan sederhana itu hampir membuat air mataku jatuh lagi. Karena dulu, aku selalu berharap dia peduli sesederhana itu. Aku mengangguk kecil. "Sehat." Suasana kembali hening. Hujan di luar terdengar semakin deras. Dan entah kenapa, kesunyian itu terasa lebih menyakitkan daripada pertengkaran kami dulu. Dia akhirnya berkata lirih, "Aku tiap hari nyesel." Aku menunduk pelan. Karena sebagian hatiku memang masih terluka mendengarnya. Tapi bagian lain dalam diriku sudah terlalu lelah untuk kembali berharap. Mantan suamiku lalu berkata dengan suara gemetar, "Aku kehilangan perempuan terbaik dalam hidup aku." Kalimat itu membuatku tersenyum kecil. Bukan karena bahagia, tapi karena ironis. Dulu saat aku bertahan mati-matian, aku tidak pernah dianggap seberharga itu. Kadang manusia memang baru sadar nilai seseorang setelah kehilangan. Aku akhirnya menatapnya pelan dan berkata dengan suara tenang, "Semoga kamu jadi laki-laki yang lebih baik nanti." Matanya langsung merah. "Aku masih sayang sama kamu." Air mataku hampir jatuh. Karena jujur, mendengar itu tetap menyakitkan. Bukan karena aku ingin kembali, tapi karena cinta kami sebenarnya bisa selamat, kalau saja dia tidak menghancurkannya sendiri. Aku menghela napas panjang, lalu berkata pelan, "Aku juga pernah sayang banget sama kamu." Banget. Tapi ada luka yang gak bisa hidup berdampingan sama cinta. Dia langsung menutup wajahnya. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat penyesalan yang benar-benar menghancurkan seseorang. Bukan karena viral, bukan karena dihina orang, tapi karena sadar, dia kehilangan seseorang yang tulus mencintainya. Hujan mulai reda. Aku perlahan berdiri sambil merapikan tasku. Mantan suamiku langsung menatapku panik, seperti takut kehilangan lagi. Tapi kali ini, aku tidak menangis. Aku hanya tersenyum kecil, lalu berkata pelan untuk terakhir kalinya, "Dulu aku pernah jadi rumah buat kamu. Tapi kamu sendiri yang membakarnya." Dan setelah mengatakan itu, aku berjalan pergi meninggalkannya, tanpa menoleh lagi. Karena akhirnya aku sadar, kadang kehilangan terbesar dalam hidup bukan saat ditinggalkan, tapi saat kita menyia-nyiakan seseorang yang tulus mencintai kita.